Jumpa lagi teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan suatu tutorial, yaitu tentang bagaimana membuat media semai jamur tiram. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jamur tiram ini ada beberapa macam, yaitu jamur tiram putih, jamur tiram coklat, dan jamur tiram pink. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman, bagaimana cara membuat media semai jamur tiram ini sebenarnya hanya meliputi 5 langkah saja. Nah, setelah bahan-bahan disiapkan, harus melalui tahap yang pertama adalah fermentasi. Setelah fermentasi harus dilakukan pemakingan atau pengepakan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu sterilisasi. Yang keempat inokulasi, dan yang kelima adalah inkubasi. Nah, dari kelima langkah itu akan kita sampaikan bagaimana secara praktiknya. Nah, ini karena untuk kebutuhan pelatihan, jadi hanya menggunakan sampel gitu ya. Nanti kalau pembuatan media jamur tiram ini dalam partai besar yang menyesuaikan untuk ukuran dan takarannya. Yuk langsung saja kita lihat bahan-bahannya apa saja. Nah, inilah teman-teman bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat media semai jamur tiram. Nah, yang pertama ini ada serbuk gergaji. Nah, untuk serbuk gergaji ini perlu diketahui kita pilih serbuk gergaji yang dari kayu yang tidak mengandung minyak. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, karena jamur tiram ini tidak akan bisa berkembang jika serbuk gergaji berasal dari kayu yang mengandung minyak. Nah, misalnya yang kita pakai di sini adalah ini kayu dari serbuk gergaji dari kayu gelugu ya, kayu gelugu atau kelapa itu ya, batang kelapa itu. Nah, ini nanti harus kita ukur kadar kelembabannya. Nah, itu di sana ada air yang nanti akan kita gunakan mengukur kelembaban. Nah, untuk serbuk gergaji ini adalah bahan limbah ya teman-teman, yang sebenarnya limbah ini dibuang dan tidak digunakan. Nah, tapi karena bermanfaat sebagai media jamur tiram, ini sangat berdaya guna. Nah, kemudian setelah serbuk gergaji, nah ini yang kedua ada begatul ya, begatul yang biasanya untuk pakan ternak ya teman-teman ya. Nah, ini begatul ini berfungsi untuk nutrisi ya, jadi nutrisi bagi jamur gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga kalsit ya atau kapur ya. Ini berfungsi untuk menetralkan kadar keasaman. Jadi karena biasanya serbuk gergaji itu di tempat terbuka yang terkena air hujan ya, panas ya, yang biasanya menyebabkan pH dari serbuk gergaji itu biasanya asam ya. Jadi nanti kita netralisir dengan kapur ini ya. Jadi jamur akan dapat tumbuh dengan baik jika kondisi pH pada media itu netral gitu ya, sekitar pH 7 gitu. Nah, langsung saja ini bisa kita campurkan ya. Ya, pertama kali yang dicampurkan adalah ini begatul ya di permukaan serbuk gergajinya. Ya.
Ya, seperti itu ini. Ya. Ini dalam partai kecil ya teman-teman. Jadi nanti kalau membuat media ini dalam partai besar, ukurannya bisa menyesuaikan. Jadi untuk serbuk gergaji ini kira-kira kalau dalam persentase itu 100% ya. Dan nanti untuk bekatulnya itu 10%-nya, dan untuk kalsit 1%-nya gitu ya. Nah, ini kalsitnya. Nah, ada cukup. Kemudian air diaduk dulu. Ya, diaduk dulu ya teman-teman ya, sebelum diberikan air untuk mengatur kelembaban. Ini diaduk sampai merata. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman. Tadi kita campurkan antara serbuk gergaji, kemudian bekatul, dan kalsit. Jadi jangan lupa tadi kadarnya adalah untuk bekatul 100%, untuk gergaji 100%, kemudian bekatulnya 10% dan kalsitnya 1%. Nah, sekarang kita kasih air. Jadi untuk mengatur kelembapan dari media ya teman-teman ya. Ini caranya, airnya diguyurkan. Ya, jadi serasa nanti cukup gitu, kita aduk kembali ya. Ya, ini dikepal, kemudian terasa basah dan tidak menetes gitu ya. Kalau udah seperti itu nanti bisa dianggap cukup ya, yang merupakan media yang paling cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram. Basah sudah cukup. Nah, ini untuk bahan-bahannya sudah siap ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya adalah masuk ke tahap pertama,
yaitu fermentasi. Nah, ini untuk fermentasinya dimasukkan ke dalam kasang ya. Kasang namanya ya. Tidak harus kasang. Nah, tidak harus kasang. Ini karena partai kecil atau sedikit, ini dimasukkan kasang juga bisa gitu. Nanti kalau partai besar itu biasanya menggunakan telasar yang ukurannya panjang dan lebar gitu ya teman-teman. Ya, jadi istilah lain dari fermentasi itu adalah dikekep ya, atau istilah lainnya fermentasi itu adalah respirasi anaerob. Nah, ini sudah masuk semua bahannya di dalam kasang ya teman-teman. Untuk selanjutnya fermentasi dimulai. Nah, fermentasi ini minimal 24 jam ya teman-teman. Nah, 24 jam dilebihkan juga lebih baik ya.